Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, kita harus berpegang teguh dan juga istiqomah pada agama Islam. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah benar-benar kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Maka ayat ini menyuruh kita untuk tetap istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala juga sebagai seorang muslim yang lurus. Teman-teman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan telaah hadis kelima dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza," barang siapa yang mengada-ngada pada agama kami atau syariat kami, ma laysa minhu, yang tidak mempunyai asal atau yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa raddun, maka perkara tersebut tertolak. Dan dalam suatu riwayat milik Imam Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak disyariatkan oleh agama Islam, fahuwa raddun, maka dia itu tertolak. Maka pada hadis kelima ini membahas dasar atau usul Islam, yaitu mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga dikatakan tidak mengada-ngadakan syariat pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi." Dan sungguh ini adalah jalanku atau syariatku, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut atau syariat tersebut, wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan tercerai-berai dari agamaku. Kemudian dari ayat tadi dan juga hadis tadi, para ulama bersepakat bahwasanya suatu amalan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan memenuhi dua syarat, yaitu syarat yang pertama, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, mengikuti atau sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seorang muslim melakukan suatu amalan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suatu amalan ibadah tersebut tertolak. Karena dia tidak memenuhi syarat kedua, yaitu apa? Syarat kedua, mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka apabila dia mengada-ngada atau membuat syariat baru pada amalannya tersebut, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian dalam suatu hadis menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah, yang isi khutbahnya tersebut adalah khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam satu riwayat, wa kullu dhalalatin finnar. Dari sabda Nabi tadi pada lafaz wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, maka bisa diambil kesimpulan dari sini bahwasanya semua bid'ah itu adalah kesesatan, dan kesesatan itu tempatnya adalah di neraka. Agama kita ini, agama Islam, sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku juga pada kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka dari ayat tersebut jelas bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Maka tidak membutuhkan perkara-perkara baru atau suatu kebid'ahan, yang mana kebid'ahan itu akan menghancurkan kesempurnaan Islam. Maka suatu amalan ibadah yang tidak memiliki dasar atau tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tertolak. Karena suatu amalan ibadah itu asalnya adalah terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Begitu juga sebaliknya. Maka amalan selain ibadah, maka usulnya itu adalah halal atau mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka teman-teman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan dari telaah hadis kelima dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari hadis tersebut, dan juga kita terjauhkan dari amalan-amalan
yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.